Oke? Oke ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, om sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, rekan-rekan, perlu saya sampaikan tentang update tim investigasi yang saat ini juga masih terus bekerja ya secara maraton sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Tim harus segera mungkin untuk mengambil langkah-langkah guna menetapkan tersangka. Tapi tetap prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan juga proses pembuktian secara ilmiah harus menjadi standar tim ini untuk bekerja. Ya, saya sampaikan rekan-rekan bahwa tim penyidik dari Bareskrim dan Polda Jatim ini masih terus maraton bekerja. Saat ini sudah memeriksa para saksi sebanyak 29 orang. Ya, dengan perincian ini 23 ini dari anggota Polri yang langsung bertugas pada saat pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kemudian ada 6 orang saksi. Salah satunya kemarin yang sudah saya sebutkan dari panitia penyelenggara dan juga dari beberapa saksi lainnya. Untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dari panitia penyelenggara tentunya juga akan dilanjutkan sampai dengan besok. Ya. Sekali lagi rekan-rekan bahwa tim ini sudah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Masih mengumpulkan beberapa alat bukti, ini keterangan saksi sudah dimintain, kemudian tentunya ada keterangan ahli, kemudian ada pemeriksaan alat bukti lainnya seperti petunjuk, surat, dan baru nanti pada saatnya kita akan menetapkan tersangka dan langsung memeriksa statusnya sebagai tersangka. Kemudian untuk lapor, hari ini masih mendalami 6 titik CCTV. Ya, khususnya di pintu 3, 9, 10, 11, pintu 12, dan pintu 13. Kenapa di 6 titik CCTV ini yang didalami oleh lapor? Karena dari hasil analisa sementara, disinilah titik jatuhnya korban yang cukup banyak. Oleh karena ini perlu ketelitian dan kehati-hatian juga dari lapor. Ya, agar nanti bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi penyidik sebelum penyidik nanti tentunya menetapkan tersangka terhadap seseorang. Ya. Kemudian juga untuk Inavis ya bekerjasama dengan lapor masih juga melakukan identifikasi ya terkait menyangkut masalah di TKP maupun di dalam maupun di luar TKP. Ini masih terus didalami dan semuanya tentunya akan menjadi bagian analisa dan juga bagian daripada pemeriksaan yang perlu didalami oleh tim sidik ya baik dari Bareskrim maupun dari Polda Jawa Timur. Rekan-rekan perlu saya sampaikan juga ini biar tidak terjadi juga kesimpang siuran tentang data, khususnya data tentang korban. Saya sudah konfirmasi kembali dari Kapusdokes dan Kapusdokes juga berkoordinasi dengan Kabidokes Polda Jatim, juga berkoordinasi dengan Krisis Center yang ada di Malang, bahwa untuk jumlah korban meninggal dunia masih tetap yaitu 125 orang sampai dengan hari ini ya. Kemudian untuk jumlah korban luka ada 467 orang. Dengan perincian untuk luka ringan ada 406 orang, kemudian luka sedang ada 30 orang, dan luka berat ada 29 orang. Dan korban yang saat ini dirawat di rumah sakit berjumlah 59 orang. Dengan perincian di rumah sakit Saiful Anwar ada 30 orang, 7 di ICU, kemudian 12 di HCU, kemudian 11 di ruangan, artinya rawat inap biasa. Kemudian di rumah sakit umum daerah Kanjuruhan ada 11 orang, 3 di ICU, kemudian 8 di ruang rawat biasa. Kemudian rumah sakit Hasta Brata ada 5 orang, dirawat di ruang perawatan biasa. Kemudian rumah sakit Islam Aisyah ada 2 orang, 1 di ICU, kemudian 1 di ruang perawatan biasa. Kemudian untuk rumah sakit UMM ada 1 orang, dirawat biasa. Rumah sakit Hasta Husada 1 orang, rumah sakit Wajak Husada 1 orang,
Rumah Sakit Prima Husada 2 orang, Rumah Sakit Wafa Husada 5 orang, dan Rumah Sakit Supraun ada 1 orang. Ya, untuk Propam, ya, dan Itsus kembali melakukan pemeriksaan dan pendalaman 29 personil Polri. Ya, yang kemarin sudah saya sebutkan, diantaranya ada 9 yang sudah dinonaktifkan. Ini masih terus didalami. Ya, terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan tugas pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Jadi itu mungkin rekan-rekan yang bisa saya sampaikan dulu pada hari ini. Tentunya apabila ada perkembangan update lebih lanjut khususnya dari tim penyidik akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Ya, oke, terima kasih rekan-rekan. Untuk hari ini, untuk Panpel belum, tapi dilanjutkan besok. Ya, Panpel dilaksanakan pemeriksaan yang kemarin, kemudian hari ini break, besok akan dilanjutkan untuk pemeriksaan lanjutan untuk Panpel. Ya, yang kemarin ya. Ya, oke. Nanti apabila ada tambahan untuk Panpelnya lagi, nanti akan kita sampaikan besok. Ya. Ya, karena belum selesai. Karena belum selesai, kemarin belum selesai, hari ini tidak ada, hari ini kita pemeriksaan dari saksi internal, besok akan dilanjutkan pemeriksaan dari panitia penyelenggara. Ya, satu-satu. Hmm. 29. Tambah 1 hari ini. Oke, tambah 1 hari ini. Apa? Ya, jadi rekan-rekan bahwa tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Kapolri ini bekerja semuanya berdasarkan fakta hukum. Ya, kita tidak berandai-andai. Dan tentunya keputusan adalah nanti di Bapak Kapolri. Ya, jadi kita tidak berandai-andai. Saya menyampaikan update dari hasil tim sidik, ya, kemudian dari Propam, dari Itsus, itu aja yang saya bisa sampaikan. Ya, nanti dulu. Apa? Pengupload video unggahannya Stadion Kanjuruhan katanya juga dibawa ke Polres untuk diperiksa. Yang tertindih itu loh. Ya, salah satunya itu. Ada beberapa saksi dari pihak masyarakat yang juga dimintain keterangan kesaksiannya. Ya, besok juga ada beberapa saksi dari masyarakat juga yang akan dimintain keterangan terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Kanjuruhan, gitu. Katanya memang ada pemanggilan dari pengupload video yang menunjukkan ada penyisihan di pintu keluar itu. Kalau secara spesifik saya belum, ya. Yang jelas ada saksi dari pihak masyarakat yang juga dimintain keterangan, ya. Kenapa? Ya, memang itu masuk daripada materi ya, tapi dari hasil tadi saya mendapat keterangan dari lapor, untuk yang di 6 titik itu tidak ditutup, tapi sempit sekali. Dari kapasitas untuk 2 orang, tapi yang keluar itu ratusan orang. Ya, terjadilah himpit-himpitan di situ. Ya, itu juga bagian materi yang didalami oleh tim sidik kita. Ya. Apa? Ya, ada pemanggilan juga. Besok rencana dari pihak LIP, kemudian Panpel akan dimintain keterangan lanjutan. Semuanya, ya, kaitan dengan waktu penyelenggaraan, kemudian pada saat perencanaan, kemudian pada saat pelaksanaannya, termasuk pada saat akhir pelaksanaan sehingga terjadi peristiwa tersebut. Ya. Nanti coba akan saya konfirmasi kembali ya. Tapi data yang kami dapat dari Pusdokes seperti itu. Ya. Bapak mau dikonfirmasi ulang, jadi memang ada temuan pintu tertutup ya pada waktu kejadian. Tidak tutup, yang tadi yang kecil pintunya itu. Karena kapasitas pintu di kelas ekonomi itu kapasitasnya untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Pintu yang tertutup itu kan pintu yang besar itu ya. Ya, ini hanya kapasitas untuk 2 orang. Di mana terjadi kepanikan, ya, pada saat keluar itu kan langsung ratusan orang berbondong-bondong mengakibatkan banyaknya jatuh korban di titik-titik yang saya sebutkan tadi. Pak, boleh tahu soal 29 anggota diperiksa itu apakah termasuk Kapolres Malang juga menjadi bagian dari itu? Ya, tentunya ya. Kemudian yang 69 itu dengan jumlah yang 32 Gimana? ada istilah kalau ada CCTV. Ya.
Ya, dari 32 itu telah dianalisa, yang perlu didalami itu di 6 titik CCTV. Ya, sekali lagi pintu 3, pintu 9, pintu 10, pintu 11, pintu 12, dan pintu 13. Ya, kenapa itu didalami? Karena di situ jatuh korban yang cukup banyak. Gitu teman-teman. Ya. Bukan dari siapa? Ya, makanya ini kan masih didalami. Oleh karenanya dari hasil pendalaman itu, Pak Kapolri sudah memerintahkan kepada Kapolda 9 ya manajer pengamanan lapangan langsung dinonaktifkan. Ya, saat ini masih didalami lagi. Oke? Kalau saya itu dulu teman-teman, apabila nanti sudah ada update tentunya akan saya sampaikan lagi ke teman-teman. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 14. Baik, tadi itulah yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, yang menyampaikan tim investigasi sudah memeriksa 29 saksi, 23 saksi diperiksa dari pihak kepolisian dan 6 orang dari panitia penyelenggara. Selanjutnya tim sudah meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, dan Lab 4 masih mendalami 6 titik CCTV karena dari hasil analisa di 6 titik inilah terjadi jatuhnya banyak korban. Kemudian data korban Kabid Dokes Jatim mengenai korban meninggal dunia hingga saat ini 125 orang, sementara 467 orang mengalami luka. 29 orang luka berat, sisanya 438 orang mengalami luka sedang dan luka ringan. Sementara itu Propam masih memeriksa 29 orang, dari anggota kepolisian 9 orang sudah dinonaktifkan.